Ini di Madinah pada hari Senin bertepatan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Dan pada hari ini tanggal 29 Rajab di Madinah mendarat karo wong-wong sing ape sowan tenggene Kanjeng Nabi. Mendarat karo wong-wong sing ape melakukan ibadah umrah tenggene Mekah. Khusus di kota Madinah, sebagian ulama mengatakan bahwa Madinah, ngendikan Kanjeng Nabi, Madinah itu seperti tungku api pandai besi. Madinah itu seperti tungku api pandai besi. Besi sekarat apapun, ketika dibakar, maka besi itu akan meleleh. Karatnya akan hilang. Begitu juga ketika kita di Madinah. Ketika kita di Madinah, maka kita seperti besi yang berkarat kemudian dipanggang di api. Maka yang terjadi adalah dosa-dosa awake dhewe rontok sebab awake dhewe masuk di kota Madinah. Kota Madinah barokah gede koyo ngono. Sampai dosa wae kita masuk seperti apa jenenge dibakar api yang menghilangkan karat dosa kita, karat kesombongan kita, karat keangkuhan kita. Itu ketika kita berada di Madinah. Kenapa seperti itu? Karena memang Madinah tempat kotanya Rasulullah SAW. Di sini ada makom Kanjeng Nabi, ada makomnya Rasulullah. Sesuatu yang menempel pada Nabi bisa dibayangkan. Sesuatu itu akan mulia, sesuatu itu akan lebih berharga ketika tidak bersama pada Nabi. Kayak Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj itu mau sowan tenggene Allah, malaikat Jibril mundur. Yang mampu masuk sowan tenggene Allah namung Kanjeng Nabi. Coba kita bayangkan, malaikat Jibril cara mono punggawane malaikat atau panglimane malaikat tidak mampu sowan kepada Allah. Rasulullah mampu. Yang kita herankan apa? Rasulullah ketika sowan kepada Allah, kira-kira pasti pakai jubah, pasti pakai imamah, pasti pakai sendal. Semua itu tidak terbakar, tidak apa-apa. Kenapa? Karena jubahnya Rasulullah nempel pada kulitnya Kanjeng Nabi. Sesuatu yang menempel pada Kanjeng Nabi selamat. Maka apabila kita pengen selamat nang dunia ini, mau tidak mau, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika Anda pengen selamat di dunia ini, maka kita harus menempelkan kita pada orang-orang yang dicintai Allah. Bentuk dari cinta kita kepada Nabi adalah wa kullu ma atabihir rasuluh fahaqquhu taslimu wal qabulu. Sesuatu bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah apa-apa yang datang dari Kanjeng Nabi, apa-apa yang dihentikan Kanjeng Nabi,
awak dhewe kudu taslim dan menerima semua ajarannya Kanjeng Nabi, tidak boleh bantah. Itu perintah. Karena kita sudah kadung raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita sudah berikrar bahwa kita ridho kepada Allah, ridho kepada utusan Allah, pada Nabi Muhammad. Kalau kita ridho kepada, cinta kepada Nabi, pasti semua apa yang dingendikan oleh Kanjeng Nabi pasti kita senangi. Contoh, seneng karo Kanjeng Nabi ngendika, awak dhewe kowe bukti seneng karo aku, kowe kudu seneng karo ulama. Kowe bukti seneng karo aku, berarti kudu seneng karo wong-wong sing seneng aku. Bukti senengmu karo aku berarti kudu seneng karo kota sing tak panggoni. Salah siji ngono. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kowe ngaku seneng karo Kanjeng Nabi tapi gak seneng karo fakir miskin. Cinta kita adalah cinta yang palsu. Mengenai ngendikane Kanjeng Nabi, Imam Malik nalika maca hadis-hadise Kanjeng Nabi itu pernah suatu ketika dientup kala jengking. Dientup kala jengking nek dihitung sampai ping 13 nek gak salah. Itu Imam Malik selalu membaca, tidak berhenti membaca hadis. Dan itu dilihat santrinya. Lho Mbah Imam Malik piye leh? Wong cokot kala jengking kok gak mireh, kok tetep ngaji, tetep maca hadis. Nalika rampung saking pengaosan, akhirnya santri wau takok karo Imam Malik. Ya guru, ya Syekh, jenengan kok mboten nginggati dicokot kala jengking? Kok lanjut terus oleh maca hadis? Yang baik ngendikan subhanallah, maha suci Allah. Mana yang saya harus lebih saya cintai? Hadisnya Rasulullah, hadisnya kekasihku, ngendikannya kekasihku, atau sekedar merasakan sakitnya diintup kala jengking? Mana yang harus saya pilih? Maka saya memilih lebih mencintai, mendengarkan omongan apa jadi ngendikan-ngendikannya kekasih saya. Iku Imam Malik. Jadi wong seneng karo Kanjeng Nabi itu menjadi obat. Menjadi obat. Orang rasanya loro itu biasa. Itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Muayyib pernah ditanya hadis. Beliau nembe mawon gerah parah. Gerah ini ku parah. Gerah parah. Nalika ditakok tentang hadis Kanjeng Nabi, beliau ngendika, tolong aku dilungguhno sik. Berbaring, ndak mampu berdiri, berbaring, ndak mampu berdiri. Lungguh dia ya kuat. Tapi ketika ditanya tentang hadisnya Rasulullah, beliau mengutus seseorang membangunkan dirinya. Tolong aku diangkat, dilungguhno. Mpun mboten usah Mbah jenengan kan gerah. Oga aku ape maca ngendikane Kanjeng Nabi. Oga pantes. Aku nek karo turun-turun. Kisah-kisah ulama yang begitu cinta kepada Rasulullah, hanya ucapannya saja itu sudah sangat menghormati. Dari sakit berbaring, duduk karena ingin menghormati Rasulullah. Kalau yang ini cerita tentang bukan cinta seseorang, tapi cinta makhluk binatang pada Rasulullah. Ketika Rasulullah pertama kali khutbah, ada sekelompok sekawanan tawon iku mendengung
ngumpul mendengung meneng anteng nang pinggire Kanjeng Nabi. Koyok-koyok ngrungokno ngendikane Kanjeng Nabi. Dan rupa-rupanya ini Kanjeng Nabi tahu kalau lagi dirungokno karo tawon. Mantun saking khutbah Kanjeng Nabi mandap terus tangannya ditongno apa jenenge karo tawon mau. Akhirnya tawon dimenclok kabeh nang kene. Nah, itu tangan yang mereka nemplek nang tangan yang sangat mulia. Dipen. Hasan Al-Basri maca hadis cerita tentang tawon ini tadi berkomentar. Aku gumun karo awakmu, karo santrine, aku gumun karo awakmu. Wong makhluk wae, kewan wae seneng karo Kanjeng Nabi. Mosok awak dhewe sing duwe mata, sing duwe akal, sing duwe ati, mosok ora seneng karo Kanjeng Nabi. Hasan Basri ngendika kaya ngono. Gunung Uhud juga sama, pernah mengutarakan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kare awak dhewe nang Madinah, nang Mekah atas nama cinta. Cinta membuat sesuatu yang lara akan sirna. Dicokot kalau jengking ora krasa. Dengan cinta yang sempurna, sesuatu yang sakit dan lara pasti tidak akan terasa. Sesuatu yang sakit pasti akan meninggalkan kita. Itu kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.